Lu pendiam, tapi hidup lu masih diinjak. Berarti lu bukan kalem. Lu cuman gak punya taring. Lu pikir diam itu elegan. Padahal yang orang lihat lu bisa disuruh-suruh, bisa dipotong omongan, bisa diremehin. Dan lu tahu yang paling hina. Mereka berani karena lu ngasih izin lewat sikap lu sendiri. Dengerin. Orang takut itu bukan karena lu teriak. Orang takut itu karena mereka ngerasa kalau gua macam-macam gua bakal rugi. Kalau lu pendiam tapi nggak bikin orang rugi saat nyoba mainin lu, ya lu bakal jadi target empuk selamanya. Jadi di video ini gua ajarin cara pendiam jadi sosok paling ditakuti. Bukan ditakuti karena galak, tapi karena nggak bisa disentuh. Lu jarang ngomong, tapi sekali lu bergerak, orang langsung mikir 2 kali. 1. Diam itu senjata. Kalau lu punya posisi, kebanyakan orang pendiam gagal bukan karena mereka nggak ngomong, tapi karena mereka nggak punya posisi yang jelas. Mereka hadir seperti bayangan, ikut arus, menghindar, berharap aman. Dan di dunia nyata, orang yang berharap aman justru paling gampang dipakai. Karena tanpa posisi lu selalu bisa didorong. Kalau lu mau jadi ditakuti, lu harus ubah makna diam lu. Diam bukan lagi ngalah, tapi ngontrol. Lu gak perlu banyak bicara untuk punya kuasa, tapi lu perlu satu hal. Orang harus ngerasa lu tahu apa yang lu mau dan lu gak gampang digeser dari situ. Saat posisi lu jelas, aura lu kebentuk. Orang akan berhenti nyoba-nyoba bukan karena lu marah, tapi karena mereka ngerasa kalau gua salah langkah, gua berhadapan sama orang yang punya prinsip, bukan orang yang bisa dibelokin. 2. Putus ketergantungan, berhenti pengin disukai. Semua orang pendiam sering kelihatan sopan, tapi di belakang itu ada penyakit yang enggak disadari, butuh diterima. Jadi, setiap keputusan dipikirin pakai kacamata. Nanti orang gimana ya? Dan begitu hidup lu dipandu oleh penilaian orang, lu otomatis jadi lemah karena lu bisa ditekan lewat rasa takut ditolak. Lu gak bisa jadi ditakuti kalau lu masih minta izin untuk dihormati. Orang yang ditakuti itu berani bikin orang lain gak nyaman asal dia gak melewati prinsipnya sendiri. Bukan berarti lu jadi jahat. Artinya lu berhenti jadi orang yang selalu menyesuaikan diri supaya aman. Momen lu berubah itu saat lu sadar dihormati lebih mahal daripada disukai. Dan harga hormat itu tegas. Lu akan kehilangan beberapa teman, beberapa tawa palsu, beberapa validasi murahan. Tapi lu dapat satu hal yang lebih penting. Ruang hidup yang gak bisa diinjak. 3. Batas adalah taring. Tanpa batas lu cuma dekorasi. Kalau lu pendiam tapi nggak punya batas, lu cuma jadi dekorasi di hidup orang lain. Lu ada tapi nggak dianggap. Lu hadir tapi bisa diatur. Dan batas itu bukan ancaman. Batas itu keputusan yang konsisten yang bikin orang ngerti. Ada garis yang nggak boleh dilewatin. Orang nggak takut sama kata-kata lu. Orang takut sama konsekuensi. Konsekuensi itu nggak harus meledak-ledak. Justru yang paling bikin orang mikir adalah konsekuensi yang sunyi. Bukan drama, bukan teriakan, tapi perubahan sikap yang dingin dan final ketika batas dilanggar. Kalau lu udah menetapkan batas, jangan pernah jadi orang yang melanggar batas lu sendiri. Karena saat lu mundur, orang belajar satu pelajaran. Oh, ternyata dia bisa ditekan. Dan begitu mereka belajar itu, selesai. Mereka akan uji lu berkali-kali sampai lu habis. 4. Kunci emosi. Jangan kasih akses ke kepala lu. Orang manipulatif hidup dari reaksi. Mereka nggak butuh kekuatan fisik. Mereka butuh tombol emosi lu. Kalau mereka tahu lu gampang kepancing, gampang ngerasa bersalah, gampang ingin menjelaskan diri, mereka bisa mengendalikan lu tanpa terlihat mengendalikan. Pendiam yang ditakuti itu stabil. Dia bisa marah di dalam, tapi luar tetap tenang. Dia nggak buru-buru membuktikan apapun. Dia nggak terpancing buat menang debat. Dia nggak keburu-buru membersihkan salah paham. Karena dia ngerti reaksi cepat itu sering cuma bentuk kelemahan yang kebongkar. Saat lu bisa menahan reaksi pertama, lu mengambil alih kendali. Dan begitu lu pegang kendali, orang mulai ragu ngelawan lu. Bukan karena lu mengancam, tapi karena lu nggak bisa diprediksi. Yang bikin orang takut itu bukan amarah, tapi ketenangan yang nggak bisa dibaca. Cara ngomong pendiam yang ditakuti. Pendek, jelas, selesai. Kesalahan pendiam yang paling sering sekalinya ngomong malah kepanjangan. Karena dia ingin dimengerti, karena dia takut disalahpahami, karena dia ingin terlihat baik. Dan disitulah orang nemu celah.
Semakin panjang penjelasan, semakin banyak ruang untuk dipelintir. Pendiam yang ditakuti gak menjelaskan diri ke semua orang. Dia bicara seperlunya dengan ujung yang jelas. Bukan bahasa yang menggantung, bukan kalimat yang minta disetujui. Dia memilih kata-kata yang final tanpa perlu membentak. Bicara yang berat bukan berarti kasar. Berat itu terasa karena ada keyakinan di dalamnya. Saat lu ngomong, lu nggak mencari responsikan keputusan. Dan itu yang bikin orang sadar dia bukan tipe yang bisa diputar pakai tekanan sosial. 6. Kuasai ritme. Yang Qiang ngatur tempo. Dia yang menguasai ruangan. Banyak orang terlihat dominan bukan karena mereka paling pintar, tapi karena mereka mengontrol ritme. Mereka gak panik, mereka gak kejar-kejaran. Mereka gak keburu-buru membalas. Dan itu menciptakan tekanan halus. Orang lain jadi ngerasa kok gue yang gelisah ya. Pendiam punya keuntungan natural di sini tapi sering disia-siain karena rasa takut. Lu diam tapi diamnya cemas. Lu diam tapi wajah lu minta maaf. Itu bukan ritme. Itu menghindar. Kalau lu mau jadi ditakuti, diam, lu harus tenang, bukan gugup. Saat lu menguasai ritme, lu seperti menarik rem di tengah situasi yang biasanya bikin orang liar. Orang akan menyesuaikan diri ke tempo lu. Dan saat orang mulai menyesuaikan diri, itu tanda posisi lu naik. Tanpa lu perlu jadi paling keras, lu jadi pusat gravitasi. 7. Hadir seperti orang yang siap pergi. Kunci aura pendiam yang ditakuti itu simpel. Lu terlihat seperti orang yang gak butuh siapapun untuk bertahan. Bukan antisosial, tapi mandiri. Orang yang siap pergi biasanya gak bisa diperas. Karena alat pemerasan paling umum itu takut ditinggal dan takut kehilangan. Saat lu terlihat bergantung, orang jadi berani. Mereka bisa menekan lewat ancaman halus. Diabaikan, dikucilkan, dibuat merasa bersalah. Tapi kalau lu terlihat siap pergi, tekanan itu mati. Karena mereka sadar permainan sosial yang mereka pakai nggak mempan. Lu nggak perlu ngumumin apa-apa. Lu cukup membangun sikap. Lu hadir karena lu memilih, bukan karena lu butuh. Dan saat orang menangkap sinyal itu, mereka akan menjaga sikap karena mereka tahu lu nggak bisa diikat, nggak bisa dipaksa, dan nggak bisa dipermainkan. Del naikkan nilai. Orang takut pada risiko bukan pada volume suara. Takut yang paling nyata itu datang dari risiko. Kalau lu pendiam tapi nggak punya nilai, orang mungkin tetap berani. Tapi kalau lu pendiam dan punya nilai, orang mulai hati-hati. Nilai itu bisa datang dari kemampuan, hasil, konsistensi, atau peran yang lu pegang. Bukan soal pamer, soal nyata. Pendiam yang ditakuti itu sering tidak banyak bicara. Tapi saat dia bergerak ada dampak. Dan orang merasakan dampak itu meski dia nggak mengumumkannya. Ini yang bikin aura lu berbeda. Orang mulai mikir, kalau gue macam-macam, gue yang lawan orang yang punya kapasitas. Kalau lu ingin dihormati, jangan fokus bikin orang takut sama mulut lu. Fokus bikin hidup lu punya bobot. Karena bobot itu yang membuat orang mengukur langkahnya. Mereka mungkin nggak bilang, tapi mereka akan menyesuaikan diri. Jangan terlalu terbuka.